ini kami berada di lingkungan Pasar Baru Batu Raja, yang mana terlihat masih juga pedagang yang berjualan di tengah-tengah jalan. Jadi dalam hal ini kami akan bincang-bincang bersama pihak bentor. Pak, siapa Pak namanya Pak? Pak Nazirin. Pak Nazirin nih, Pak Ya. Nazirin. Pak Nazirin kan bentornya mangkal di sini nih. Iya, dari sini, dari becak dulu Pak, di sinilah. Oke, ya. Nah, terus terganggunya apa? Ya, Ini kan terganggu masalah kan pedagang ini kan terlalu makan jalan. Ya. Ya, satu, keduanya kami ini diserangnya oleh istilahnya kendaraan lain. Iya, iya. Nah, jadi maksud kami ya, bagi yang bentor di sini dengan ojek ini, Ya. jangan terganggu oleh kendaraan lain. Oh iya. Kendaraan ini bukan kendaraan itu Pak, yang pedagang. Iya, iya, Nah, iya. kalau istilahnya kendaraan ojek dengan bentor, dia kan tidak lama pergi kan, tukar macam itu kan. Jadi yang depan pindah ke belakang macam itu. Nah, terus informasi Pak, ini sudah sering kali Pak ya? Iya. Terjadi kecelakaan ya Pak? Iya, kalau di sini lah teman Pak. Soalnya penyempitan jalan itu Pak. Dalam satu hari itu pernah 3 kali 4 kali di sini. Iya. Terjadi. Oleh karena kan sempit. Iya. Sempit oleh karena pedagang sudah makan jalan. Maju jalan. Oke, untuk penonton terlihat di belakang kita ini adalah pedagang yang sudah makan bahu jalan atau tengah jalan. Jadi seharusnya ditertibkan untuk dinas terkait. Mohon bantuannya untuk rekan-rekan yang lagi mangkal di lokasi Pasar Baru ini. Ya. Jadi sekali lagi kami mohon bantuan kepada pihak dinas lingkungan hidup juga tentang kebersihan, juga dinas perhubungan, juga Pol PP, juga BD Pasar. Jadi mohon bantuannya untuk menertibkan pedagang-pedagang yang ada di tengah jalan ini, sehingga menimbulkan kemacetan dan kecelakaan di lokasi ini. Benar. Ada tambahan lagi? Tidak ada Pak. Tidak ada. Cuma itu aja. Ini terlihat nih sampah. Ini untuk dinas terkait, tolong. Ya. Sampah di tengah-tengah ataupun di jantung kota Batu Raja. Gimana ini untuk dinas terkait? Juga untuk pihak yang membidangi lalu lintas jalan juga, ini jalan ini macet. Jadi mohon bantuannya kepada dinas terkait. Oke, wassalam. Dari kami Global Sumsel TV. Saat ini kami akan bincang sama Pak Imam, yang mana Pak Imam ini adalah dari dinas perhubungan yang membidangi parkir dan angkutan ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Imam ya. Pak, sedikit perlu kami tanyakan Pak tentang adanya, ya mungkin Bapak juga pernah nonton di YouTube kami, beberapa hari lalu kami mengadakan gelombang pasar, yang mana kami temukan Pak, ada pihak bentor dan pedagang itu sudah boleh katakan merebutkan tempat atau lokasi ya Pak, sehingga menimbulkan kericuan yang boleh dikatakan sudah contoh kan Pak. Jadi kalau boleh tahu Pak, tupoksinya untuk dinas perhubungan ini, apa kaitannya dengan pihak pedagang itu Pak? Soalnya ada salah satu informasi bahwa ada kaitannya pihak perhubungan atau yang tukang parkir itu untuk memungut lapak-lapak yang ada di jalan baik di Pasar Baru maupun di Pasar Atas. Nah Pak, silakan Pak kalau Bapak ada tanggapan dari dalam hal ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Imam SE, kasih angkutan yang membawahi parkir. Jadi begini Pak, di Pasar Baru maupun di Pasar Atas, itu lahan parkir kebanyakan sudah ditempati pedagang. Namun kami dari Dinas Perhubungan tidak pernah dan tidak membenarkan, karena lahan parkir itu khusus untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Namun kenyataannya di lapangan itu banyak sekali pedagang-pedagang yang menempati lahan parkir. Di sini, ya Dinas Perhubungan selalu menegaskan untuk koordinator maupun juru parkir itu tidak dibenarkan menyewakan atau mengontrakkan jalan untuk pedagang.
Nah, di sini peran sangat dituntut peran penegak perda khususnya untuk menertibkan pedagang-pedagang itu. Karena kami kalau menegur atau menertibkan pedagang itu bukan hak Dinas Perhubungan. Kecuali kendaraan-kendaraan roda 2 maupun roda 4. Itu yang bisa kami jawab, Pak. Ya, ada satu lagi nih, Pak. Mungkin masyarakat awam ya, boleh dikatakan ada kaitannya Dinas Perhubungan dengan jalan yang dipakai oleh pedagang-pedagang itu, Pak. Nah, apakah ada kaitannya dengan pihak perhubungan, Pak, dengan pedagang itu? Apakah memang itu memang ada hubungannya dengan mereka kan pihak PD Pasar? Apa kaitannya dengan jalan yang ditempati oleh pedagang-pedagang itu, Pak? Sedangkan kami sudah konfirmasi sama pihak PN Pasar, PD Pasar ya, Pak? Ya. Nah, PD Pasar, dia mengatakan bahwa itu bukan dari pihak PD Pasar yang berwenang di jalan. Oleh karena itu adalah pihak yang berwenang itu adalah Dinas Perhubungan. Sehingga ada salah satu oknum yang menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan ini ikut andil di parkiran itu untuk menyewakan jalan untuk pedagang. Nah, itu tidak betul ya, Pak ya? Tidak benar. Jadi intinya di sub ini selalu menjadi kambing hitam. Iya. Di lapangan baik juru parkir, ya memang ada setoran mereka ke Dishub, tapi setoran parkir, setoran kendaraan, bukan setoran dari pedagang. Jadi di situ harus diperjelas. Karena selama ini ya baik juru parkir ataupun koordinator parkir ataupun masyarakat mungkin wah ini ada setorannya ke Dishub, itu tidak benar. Tidak benar. Karena yang disetorkan mereka itu juru parkir yang memungut kendaraan yang parkir di situ. Kami akan bincang sama Kasat Pol PP Kabupaten Lebak Bulus Sumatera Selatan dengan Bapak Firman dan juga didampingi oleh Pak Bambang. Pak Bambang Kasih operasi ya. Yang mana juga kami didampingi oleh Mbak Kiki dari Kelompok juga untuk ikut serta untuk liputan pagi ini ya. Dikit Pak Kasat, kalau kami tanyakan, ini kan kami kan mengadakan gerbak ini ya pasar, oleh karena banyak sekali keluhan-keluhan di masyarakat menyampaikan kepada kami, ada sampai keributan, ada juga yang boleh dikatakan berkelahi antara tukang bento sama pedagang. Nah, jadi kami juga konfirmasi sama pihak hubungan, ternyata pihak hubungan itu boleh dikatakan tidak tanggung jawab masalah penggunaan jalan yang dipakai oleh pihak pedagang. Gimana tanggapan Bapak? Oleh karena pihak hubungan ngomongkan perda ini adalah pihak Pol PP, jadi Pol PP yang tanggung jawab masalah itu. Apakah betul, Bapak? Silakan. Terima kasih Bang Bento. Ya. Jadi masalah pasar ini memang banyak yang terlibat, instansi yang terlibat dalam rangka mengurusi pedagang kaki lima ini. Di situ ada yang paling berkompeten adalah PD Pasar sendiri, karena mereka memang khusus mengurusi pedagang berikut pemasukan retribusinya. Kemudian untuk urusan jalan itu ada undang-undang tersendiri, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan. Baik pemakaian jalan oleh pedagang, pemakaian jalan oleh pedagang yang menggunakan kendaraan. Nah, sementara Pol PP di sini adalah penegakan perda. Jadi untuk penegakan perda pedagang kaki lima itu memang kewenangan dari Satpol PP. Namun demikian kami tentunya Bang Bintu tidak bisa bergerak sendiri. Karena kami ini bergerak berdasarkan perda. Perda itu sendiri ada instansi yang melaksanakannya. Baik itu perda miras, baik itu perda pedagang kaki lima, objeknya kalau pedagang kaki lima itu adalah PD Pasar. Jadi kita di sini saya minta tidak saling menyalahkan. Kita bekerja sesuai porsi kita. Kami akan bergerak menata pedagang kaki lima dalam arti tolong di garis bawahi bukan pengusiran Bang Bento. Ya, betul. Jadi kami tidak
sama sekali memakai istilah pengusiran, tapi penataan atau pengaturan pedagang kaki lima. Nah, pedagang ini mau dikemanakan itu yang paling tahu, karena itu adalah urusan PD Pasar. Yang mana tempat yang salah. Nah, sekarang silakan PD Pasar menata di mana akan kami pindahkan pedagang tersebut. Karena di situ banyak itu masyarakat Oku sendiri yang mencari makan dalam berdagang. Nah, jadi kita di sini sifatnya pengaturan. Nah, kami siap berkolaborasi, berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka penataan pasar tersebut. Jadi pada intinya dari pihak Pol PP tidak ada masalah seandainya kita mengadakan razia asalkan ada bentuk tim ya. Siap, harus memang tim. Kalau kita apapun yang diperintahkan dari peraturan dalam hari Perda maupun perintah eksekutif dari Pak Bupati maupun DPR itu akan kami laksanakan. Apapun resikonya pasti kami laksanakan. Namun ini harus komitmen dulu. Bagaimana tindakan kita di lapangan itu harus terorganisasi dan memang harus memang tertata betul apa yang langkah-langkah apa yang akan kita ambil. Karena sekali lagi kami minta jangan lagi ada kata-kata pengusiran. Ini adalah penataan pedagang. Nah, seperti itu Bang Bento. Ada tambahan dari pihak Pak Bambang? Ya. Silakan. Izin Pak Kasat, Pak Firmansyah dan Bang Bento. Sedikit kami menambah sedikit. Yang perlu diketahui bahwasanya benar uji pimpin kami tadi bahwasanya kami melaksanakan tugas sesuai dengan acuan dari pemerintah dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini perlu Bang Bento ketahui dan masyarakat banyak bahwasanya kami dari Satuan Polisi Pamung Praja itu setiap hari bahkan dari malam itu kami sudah menurunkan anggota kami yang bertugas untuk menata pedagang-pedagang tersebut di Tugu Batu itu. Ya, dari jam 11 tiap malam itu Pak, dari jam 11 malam sampai ke subuh. Nah, kembali ke awal tadi untuk penataan pedagang itu masih kami butuh tanggung jawab dari PD Pasar Pak. Untuk pedagang itu mau dilarikan kemana, penempatannya kemana itu kan Pak. Nah, itu biasanya saya tambahkan Pak. Nah, kemudian juga Bang Bento di pasar atas itu, itu Jalan Warsito itu kan ada komitmen sama Dinas Perhubungan itu. Itu waktu saya di sana kemarin itu adalah untuk lahan parkir. Tapi kenyataannya sekarang di situ pedagang semua. Nah, sekarang bagaimana MOU antara PD Pasar dengan perhubungan itu harus jelas. Kalau memang itu untuk parkir, silakan dipakai parkir, jangan ditempati oleh pedagang. Nah, dari hasil penelusuran kami di lapangan, lapak-lapak yang di luar itu tetap diambil retribusinya oleh PD Pasar. Itu yang menjadi kendala kami di lapangan. Ya, berarti berkan kita istilah itu salah satunya ada salah satu oknum yang dikatakan yang mana permasalahan ini adalah tanggung jawab dari pihak Pol PP. Namun tidak demikian ya Pak, harus kerjasama juga sama harus PD Pasar, Dinas Perhubungan harus berkolaborasi untuk penataan tersebut. Gimana Pak Kiki sudah jelas kan ya dasar ngasih tanggapan dari pihak Pol PP oleh karena kan banyak tanya-tanya ini perda kan Pol PP yang menanyakan perdanya nih betul Pak ya. Namun dari pihak Pol PP juga tidak bisa harus Pol PP sendiri yang bekerja harus bersama-sama. Bersama-sama. Iya. PD Pasar, Disub yang punya jalan polisian sebagai pengamanan ya. Jadi pada intinya dari pihak Pol PP ini bukan menanyakan pengusiran, namun menata ya Pak. Penataan pedagang kaki lima, siap. Organ Kemenlu khususnya ya Pak. Ada tambah silakan Pak Kasat. Mungkin cukup kalau dari kami, ya. Oke, demikianlah kami telah bincang bersama Pak Kasat Pol PP dan Kemenlu Sumatera Selatan yang mana telah cukup jelas yang telah diinformasikan oleh pihak Pol PP. Sampai jumpa bersama kami bersama Lokal Sumsel TV. Saat ini kami akan bincang-bincang sama Direktur Utama PT Pasar Kabupaten Kemenlu Sumatera Selatan dan Pak Radius Susanto Pak ya. Pak sedikit Pak kalau kami tanyakan nih tentang semrawutnya pasar baru sama pasar atas Pak ya. Nah ini setelah kami menjalani liputan di Dinas Perhubungan dan baik pihak Pol PP. Nah ini kami hari ini menyempatkan diri untuk minta tanggapan dan minta jawaban dari pihak PD Pasar. Nah dalam hal ini Pak, semrawut pasar ini boleh dikatakan yang mana yang lebih berwenang yang untuk menindak tegas boleh dikatakan untuk pedagang-pedagang yang sudah mengganggu jalan Pak? Silakan Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Global Sumsel yang mewawancarai kami hari ini
ya tidak terlepas dari tujuan utamanya untuk menjelaskan permasalahan lahan yang terjadi tentang banyaknya pedagang-pedagang yang berjualan terutama di jalan. Di jalan ya, boleh katakan. Sehingga mengakibatkan kemacetan. Perlu kami jelaskan sekarang di dalam permasalahan tersebut harus kita klasifikasikan. Ya. Kesemrautan itu di wilayah pasar atau wilayah luar pasar. Nah, jelas kalau pasar itu kan jelas tempatnya pedagang pasti rame, Ya. pasti rame. Nah, jelas kalau kita perhatikan permasalahan yang dipermasalahkan masyarakat adalah pedagang yang berada di jalan, kan? Jalan, betul ya. Yang berada di jalan. Memang berada di jalan, tapi jalan itu dekat dengan lokasi pasar. Betul. Jadi banyak masyarakat anggapan menuding bahwa ini adalah kerja dari Perumda Pasar. Jadi di sini perlu makanya kami jelaskan terlebih dahulu. Ya. Perumda Pasar ini tugasnya adalah mengelola aset daerah yang berupa bangunan pasar untuk dikelola. Tujuannya pemerintah mendirikan pasar itu adalah untuk menyiapkan tempat bagi masyarakat dan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya, dan pedagang bagi masyarakat yang berdagang untuk menjual dagangannya. Jadi itu dulu yang kita pahami. Nah, karena pemerintah menyiapkan tempat, makanya disitulah tempat pedagang, dan itulah tugas kami. Tugas kami adalah melakukan pengawasan, penarikan retribusi dan pembinaan pedagang di wilayah pasar. Wilayah pasar. Selain di wilayah pasar, itu bukan tupoksi dari Perumda Pasar. Nah, terutama pedagang-pedagang yang berdagang di pinggir jalan itu bukan tugas dari Perumda Pasar. Itu ada dinas terkait yang tupoksinya adalah melakukan penertiban. Kalau di pemerintahan daerah di Indonesia ini, itu tugas penertiban itu merupakan tugas Pol PP. Sepengalaman kami, sepengetahuan kami itu adalah tugas Pol PP. Nah, karena Pol PP itu adalah penegak perda. Nah, jadi di sini untuk kami jelaskan terlebih dahulu. Makanya saya berterima kasih dengan Global Sumsel yang mengangkat permasalahan ini, sehingga permasalahan ini menjadi jelas. Bisa terang-menerang. Bisa menjadi jelas bahwa nanti siapa, tugas siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan penertiban. Nah, tapi kita tidak menafikan hal itu. Keterlibatan Perumda Pasar tetap ada. Misalnya begini, ketika Satuan Satpol PP melakukan penertiban, tentunya di dalam SOP itu Pol PP melakukan survei berapa jumlah pedagang yang berjualan di bahu jalan sehingga melakukan kemacetan, sehingga kemudian mereka koordinasi ke Perumda Pasar berapa los kios atau pelataran yang bisa menampung pedagang, sehingga ketika melakukan penertiban tidak terjadi kekisruhan. Artinya pedagang bisa ditampung, bukan hanya diusir. Karena itu pedagang juga adalah masyarakat uku yang mencari kehidupan. Jadi kita sebenarnya koordinasinya seperti itu, Pak. Jadi kalau kami melakukan penertiban itu bukan tugas kami, itu tugas Pol PP. Tapi kami ini tempat koordinasi, kami menyediakan tempat bagi masyarakat yang ingin berdagang. Nah, perlu diketahui saat ini jumlah kios los pelataran di Perumda Pasar itu banyak yang kosong. Tetapi untuk saat ini perlu kami jelaskan, para pedagang yang di pasar pun sudah banyak lari ke bahu jalan, dan itu tidak bisa kami cegah. Itu hak mereka. Nah, makanya di sini ketika masalah penertiban itu tugas dari Pol PP. Jadi seandainya gini Pak Direktur, pihak Pol PP kan sudah kami bincang-bincangi, beliau juga siap untuk menertibkan pasar. Apakah sudah disiapkan untuk pedagang untuk beralih ke lapak-lapak yang di bawah
unit boleh dikatakan PD pasar. Apakah ada tempatnya Pak? Kalau seandainya pihak Pol PP untuk memindahkan pedagang-pedagang itu ke ini, boleh ke lapak-lapak yang ada di PD pasar aja. Nah makanya itu artinya begini, Pol PP harus melakukan pendataan dahulu. Iya, pendataan dulu ya. Berapa jumlah pedagang yang akan ditertibkan? Iya. Nah nanti koordinasi dengan kami melihat data lagi berapa los kios dan pelataran yang kosong. Karena kita ini untuk di kota ada 4 unit, unit pasar Indo, unit pasar atas, unit pasar baru, dan unit pasar Sriwijaya. Nah, masing-masing itu ada space yang masih kosong bisa digunakan para pedagang. Nah, tetapi kan pedagang ini kebanyakan milih-milih tempat. Nah, itu tidak bisa kita fasilitasi. Jadi kalau untuk mereka untuk berdagang, untuk ke 4 tempat ini masih bisa ditampung. Terutama di pasar induk masih banyak yang kosong. Yang belum difungsikan secara maksimal. Jadi tambah sedikit Pak, Pak, tinggal langsung Sosial TV. Jadi dengan adanya semangatnya pasar ini, itu sudah mungkin tidak teratur lagi dan juga tidak bisa masuk ke distribusi ke PD pasar. Nah, distribusinya hanya membuang pengambilan ini Pak, sampah aja ya, distribusi pasar. Nah, seharusnya itu kan pedagang-pedagang itu kan bayar distribusi dia. Ya Pak, ada pemasukan PAD untuk Kabupaten Oku ini. Nah, alangkah baiknya kalau kita rangkul semua yang di jalan itu untuk bergabung ke pihak pasar. Jadi ada pemasukan untuk pihak pasar juga. Ya, itu sebenarnya itulah yang kami harapkan peran dari pemerintah daerah. Apabila terjadi penertiban, pertama dengan adanya penertiban ini masyarakat yang menggunakan jalan tidak terganggu. Kedua, masyarakat yang menggunakan tempat parkir tidak terganggu juga. Ketiga, pedagang yang menempati perumda pasar itu kan ada retribusi. Sehingga menguntungkan perumda pasar dan arahnya nanti ke PAD, pendapatan asli daerah. Kalau adanya pungli-pungli itu kan ini berdampak pertama kesemrautan, kemacetan, dan tidak adanya pendapatan bagi daerah. Nah ini kan intinya kan betul. Cuma sekarang disinilah perlunya ketegasan itu. Tapi intinya kalau kami siap untuk berperan di dalam penertiban, cuman itu bukan usernya kami, tupoksinya kami, sehingga kami tidak bisa melakukan penertiban. Pemerintah daerah pun semuanya bisa tahu, makanya kami berusaha sebaik mungkin di dalam pengelolaan pasar walaupun dengan keterbatasan dana. Tapi untuk saat ini kan tempat pedagang mungkin bisa ditampung, nanti kan kita bisa koordinasi lagi dengan pemerintah daerah bagaimana untuk memfasilitas para pedagang untuk tempat-tempat yang lebih baik lagi. Jadi perlu dikatakan Pak, dengan adanya pagi ini kita bincang-bincang Pak, terbuka sudah ya. Jadi bukan kesalahan dari pihak PD pasar kan ya Pak ya. Sehingga semangatnya pasar-pasar, pedagang-pedagang yang memakan bahu jalan itu Pak. Betul sekali apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa itu bukan wewenang pihak PD pasar ya Pak. Makanya dari sini sekalian melalui global perlu kami jelaskan kepada masyarakat permasalahan yang ditimpakan, diarahkan kepada perumda pasar ini banyak. Selain kesemrautan, ada masalah sampah. Perlu dipahami masalah sampah itu sering terjadi. Nah, sampah yang di lokasi dekat pasar itu bukan hanya pedagang pasar yang membuang sampah di situ. Masyarakat sekitar itu membuang sampah di situ. Nah, perlu dipahami juga. Kami untuk sampah-sampah pedagang itu kami itu dengan Dinas Lingkungan Hidup sudah ada MOU untuk melakukan pengangkutan sampah. Nah selanjutnya itu adalah tugas DLH, untuk melakukan pengangkutan sampah. Nah, jadi di situ perlu disampaikan juga bahwa masalah sampah itu bukan sepenuhnya masalah pedagang yang membuang sampah, masyarakat sekeliling itu pun membuang di situ. Nah, masalah pungutan biaya dari masyarakat itu kita tidak tahu bagaimana Dinas Lingkungan Hidup melakukan retribusinya.
Oke, gimana penonton, sudah cukup jelaskan dari tanggapan dari pihak PD Pasarnya bahwa ini bukan wewenang pihak PD Pasar, yang pedagang-pedagang itu yang telah mengganggu lalu lintas jalan yang adanya di Kabupaten Dagan Kambing Ulu Sumatera Selatan. Ada tambahan Bapak? Intinya begini, Ya. kami Perumda Pasar Ya. bukan berlepas tangan Ya. atas permasalahan yang ada, tapi kami siap bekerja sama. Ya. Tapi perlu dipahami oleh masyarakat, tugas penertiban itu bukan tugas kami dari Perumda Pasar. Iya, iya, iya. Karena itu ada memang dinas terkait yang memang Yang bidang ya. tugas Iya. pokok dan fungsinya untuk melakukan penertiban. Ya. Insya Allah Bapak, dengan adanya kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Direktur Utama PD Pasar ini, bisa tercapai apa yang kita inginkan, termasuk Bapak Bupati juga bersenang hati juga kalau sudah ada titik temunya, dengan adanya Semeraut Pasar ini bisa diselesaikan dengan kesadaran lah. Ini kesadaran juga ya Pak, kesadaran kesadaran dan kesabaran juga. Oke, demikianlah kami telah bincang-bincang bersama pihak Direktur PD Pasar dengan Bapak Radio Susanto. Radio Susanto. Sampai jumpa bersama kami bersama Global Sumsel TV.